pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kota Tuban Bumi Para Wali di bagian ketiga. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini saya akan membahas beberapa makam yang ada di Kota Tuban. Di antaranya, Makam Syekh Kentaro, Makam Kiai Madani Isyak, Makam Pangeran Purboyo, Makam Mbah Kartowijoyo, Makam Mbah Puncul, Makam Ploso atau Medalem, Makam Syekh Ahmad Holil, Makam Syekh Subakir, Makam Puncul Kenduruan. Kita mulai yang pertama, yaitu Makam Syekh Kentaro. Makam Syekh Kentaro berada di Dusun Kedung Sari, Desa Tuiriwetan, Kecamatan Merakurak, Tuban. Menurut cerita yang ada di masyarakat, Syekh Rifai adalah ulama kondang di zaman Islam mulai masuk ke tanah Jawa yang dibawa para wali. Nama Syekh Rifai sendiri memang tak setenar nama-nama para wali yang banyak tersebar di Tuban, seperti Sunan Bonang, Maulana Ibrahim Asmorokondi, Sunan Kalijaga, Sunan Bejagung, maupun Sunan Keseng. Akan tetapi keberadaan syiar Islam yang dilakukannya telah diketahui warga. Bahkan Syekh ini pula dalam syiarnya acap memasuki daerah yang dikenal sebagai kawasan merah, kawasan yang dihuni para gembong rampok dan begal. Karena ilmu kanuragan yang dimilikinya pula, Syekh ini dikenal sebagai tokoh penakluk. Apalagi konon Syekh Rifai memiliki ilmu rawa rontek yang bisa hidup kembali setelah jasadnya menyentuh tanah. Bahkan jika kepala dipenggal, akan menyatu kembali jika tak dimakamkan secara terpisah. Syekh Rifai selalu berpindah-pindah tempat semasa hidupnya. Setelah pengikutnya banyak dan mulai tersebar, Syekh kelahiran Jazirah Arab ini akhirnya memutuskan uzlah atau laku menyendiri, yaitu di Goa Yungyang. Meski telah bertahun-tahun berkontemplasi dengan Sang Halik di dalam gua, namun ajaran dan syiarnya diteruskan para pengikutnya. Alkisah, kala itu Tuban dipimpin Bupati Wilwatikta, bupati yang juga orang tua Raden Sahid, termasuk penguasa yang gigih mempertahankan kekuasaannya. Tokoh ini pula yang dikenal sebagai bupati yang tegas. Komplek Gua Surunggo memang acap didatangi Bupati Wilwatikta. Selepas berburu hewan buas di hutan jati di wilayah setempat, tak jarang pula ia mengajak istrinya dalam perburuan tersebut. Namun sang istri selalu mendirikan kemah menunggu suami berburu di sekitar Goa Surunggo. Apalagi Surunggo merupakan goa yang mengeluarkan air bersih yang mengalir ke sana kemari. Rindangnya pepohonan menjadikan lokasi ini pilihan penguasa Kabupaten Tuban untuk berwisata. Di samping Goa Surunggo terdapat goa lain, yakni Goa Yungyang, tempat Syekh Rifai bersemedi. Ia berniat mengakhiri hidupnya di goa tersebut sambil melakukan kontemplasi dengan Sang Halik. Karena kelebihan yang dimilikinya, ia mampu bertahan hingga bertahun-tahun di dalam goa, hanya sesekali keluar untuk menemui para pengikutnya. Menurut keterangan warga setempat, dinding Goa Yungyang dulu selalu muncul penampakan Syekh Rifai. Warga meyakini itu terjadi karena karomah dan kesaktian sang Syekh. Istri Wilwatikta sempat menengok ke dalam Goa Yungyang hingga mengetahui di dinding ada penampakan pria ganteng yang santun tersebut. Bahkan perempuan nomor 1 di jajaran Kabupaten Tuban itu meminta suaminya agar sering berburu. Dengan cara itu, ia bisa sering bertemu dengan Syekh Rifai, sekalipun sekedar melihat wajahnya di dinding gua. Wilwatikta pun akhirnya mencium keanehan dari permaisurinya. Ia pun memerintahkan aparatnya untuk menelisik dan menyusuri lorong Goa Yungyang. Disitulah ditemukan Syekh Rifai yang masih terlihat sebagai lelaki muda dan gagah, sosok yang sering hadir dalam mimpi dan igauan istrinya.
Syekh Rifai pun akhirnya diseret keluar goa. Ia diadili oleh Wilwatikta dengan tudingan telah membuat istrinya terpikat. Di tengah amuk api cemburu, Wilwatikta pun menjatuhkan hukuman pancung pada Syekh Rifai. Sekalipun sang Syekh tetap ngotot, tidak pernah sengaja menggoda istri penguasa bumi Ronggolawe tersebut. Akhirnya, Syekh Rifai mengajukan syarat untuk membuktikan ketidaksalahannya. Jika setelah dipancung, darah yang keluar dari tubuhnya berwarna merah, berarti dia memang bersalah. Akan tetapi jika yang keluar darah putih, berarti dirinya tidak bersalah. Syarat itu disetujui oleh Wilwatikta. Hukuman pancung pun dilakukan. Setelah kepalanya terpenggal, yang keluar darah adalah darah putih. Cairan darah putih tersebut juga memunculkan aroma harum bunga. Selain itu, setelah raganya menyentuh tanah, kepalanya kembali menyatu dengan badan. Sang jasad pun hidup kembali. Beberapa kali hal itu terjadi, hingga akhirnya setelah kepalanya terpisah dimakamkan berjauhan, meski masih dalam kompleks sumber air Goa Srunggo. Wilwatikta menyesali keputusannya. Dalam rasa sesal mendalam, penguasa Tuban itu meminta jasad Syekh Rifai dimakamkan secara baik, bukan sebagai pesakitan yang telah melakukan tindak pidana. Sesuai pesan yang disampaikan para pengikutnya, badan Syekh Rifai pun akhirnya dimakamkan di wilayah Sidomukti. Kini masuk wilayah Kecamatan Kota Tuban. Sedangkan kepalanya dimakamkan di komplek Goa Srunggo. Pusara kepala itu yang hingga kini yang masih banyak didatangi peziarah. Usai pemakaman, Wilwatikta mengajak para prajuritnya kembali ke pendopo Kabupaten Tuban yang berada di Desa Prungkahan Wetan, Kecamatan Semanding Tuban. Namun sebelum beranjak, terdengar suara tanpa rupa yang menyebut siapapun pejabat di Tuban akan lengser jika menginjakkan kakinya di Goa Srunggo. Sejak saat itu, nama Syekh Rifai telah tiada. Oleh pengikutnya, namanya diganti Syekh Kentaro, yang diambil dari darah putih dari badan beliau yang berbau harum. Kemudian makam Kiai Madani Ishak. Kiai Madani Ishak dimakamkan di pemakaman keluarga Nglaren Rangel Tuban, sebelah barat pondok pesantren Darussoleh. Cerita rakyat Tuban yang sampai saat ini masih dikenal masyarakat adalah kisah kepahlawanan Kiai Madani Ishak. Setelah berhasil membinasakan uling putih, sejenis belut sangat besar berwarna putih, di Sendang Peron, Rangel Tuban. Versi lain menyebutkan bahwa pada masa kekuasaan Belanda, Sendang Peron berusaha untuk dijadikan waduk, sehingga dapat bermanfaat bagi pertanian. Namun, usaha itu gagal karena tanggul yang dibangun selalu jebol. Penyebab jebolnya tanggul itu akhirnya diketahui warga bahwa seekor uling putihlah pelakunya. Semua usaha telah dilakukan oleh Belanda untuk membinasakan uling putih tersebut, namun usaha itu sia-sia. Belanda akhirnya mengadakan sayembara untuk membinasakan uling putih. Kiai Madani Ishak, putra kelahiran Tuban, merasa terpanggil dengan pertimbangan bahwa fungsi bendungan itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kiai Madani Ishak bersedia untuk mengikuti sayembara. Syaratnya, beliau minta disediakan 1 rakit atau 2 ekor kerbau untuk menarik uling putih itu dari dasar Sendang Peron. Setelah berdoa dengan segenap ilmu yang dimiliki, Kiai Madani bertarung melawan uling putih. Akhirnya, uling putih itu berhasil dibinasakan. Uling putih kemudian ditali dan ditarik dengan 1 rakit kerbau yang telah disiapkan. Bangkai uling putih yang berhasil ditarik dari dasar sendang kemudian dikubur di sebelah barat Sendang Peron. Atas keberhasilannya, Kiai Madani Ishak mendapatkan sebidang tanah di Santren Rangel Tuban. Pertanyaannya, apakah Kiai Madani Ishak itu hanya sekedar tokoh fiksi dalam folklore, ataukah beliau memang hidup
dan berkiprah di dunia nyata. Naim 1992 menyatakan bahwa figur Kiai Madani Ishak memang merupakan hal fakta. Hal tersebut dapat dibaca dari pohon silsilah bertulis huruf Arab yang ditulisnya. Kiai Madani Ishak merupakan menantu dari Kiai Harun, Kiai Soleh Awal bin Kiai Komarudin dari Sampurnan, Bunga Gresik. Salah satu keturunan yang masih menyimpan silsilah tersebut adalah M. Asyadul Gufron Zamroni bin Ahmad Zainal Muslim Al-Mukhtar, warga Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Zamroni menuturkan bahwa Kiai Madani Ishak adalah putra Demang Jono dari Desa Mayang, Kecamatan Kerak, Kabupaten Tuban. Demang Jono adalah putra Abu Jono bin Kiai Abdul Jabbar dari istri Moyokerti. Tokoh Moyokerti berasal dari Pandangan Bojonegoro. Beliau putri dari Rawabayan. Kiai Madani Ishak oleh orang tuanya diperintah untuk berguru ilmu agama kepada Kiai Harun, Kiai Soleh Awal bin Kiai Komarudin di Sampurnan, Bunga Gresik. Ketika menjadi santri, tanda-tanda keistimewaan yang dimiliki oleh Kiai Madani Ishak sudah diketahui oleh gurunya, yaitu Kiai Harun. Oleh karena itu, Kiai Madani Ishak kemudian diambil menantu oleh Kiai Harun. Beliau dijodohkan dengan putri keempat Kiai Harun bernama Rosiah. Mengenai kapan Kiai Madani Ishak hidup dan berjuang di jalan Allah, hal ini dapat dirunut dari kitab-kitab tulisan tangan berhuruf Arab yang diwariskannya. M. Asyadul Gufron Zamroni masih menyimpan 6 kitab peninggalan beliau. Kitab yang bersampul kulit itu berisi tasawuf, fikih, dan tauhid. Sekilas, isi kitab tersebut dapat diprediksi sebagai ilmu hasil mengaji di Sampurnan yang ditulis dengan bertahun-tahun kemudian dibukukan. Pada kitab Al-Mukarrar yang membahas fikih, di dalamnya ditemukan angka tahun 1241 Hijriah atau tahun Jim akhir, ditulis Sampurnan Fi Qoryatil Kamali yang sama dengan Desa Sampurnan, Bunga Gresik. Pada kitab Usul ditemukan keterangan ditulis pada hari Senin Wage setelah subuh bulan Dzulqa'dah tanggal 20 tahun Alif 1249. Bahkan ditemukan keterangan pada waktu itu beliau berusia 23 tahun. Menurut dari tahun yang ditemukan dalam kitab-kitab peninggalan beliau, keberadaan Syekh Madani Ishak berkisar tahun 1800-an. Ketika itu, Belanda masih menguasai tanah air. Tuban pada masa itu merupakan wilayah kekuasaan Mataram. Hal ini sebagaimana pendapat Setyawati dan kawan-kawan. Meskipun masih merupakan daerah kekuasaan Mataram, namun pada tahun 1746, Gubernur Jenderal Imhoff menempatkan Tuban di bawah Rembang. Ketika Dendles berkuasa di tahun 1808, Tuban menjadi Onderprefek Gresik, kemudian dikembalikan Raffles pada Rembang ketika Inggris menguasai Kepulauan Nusantara. Sumber lisan yang menyatakan bahwa pada suatu ketika Belanda mengadakan sayembara untuk membinasakan uling putih yang mengganggu pembangunan tanggul Sendang Peron, Rengel Tuban. Memang tidak ditemukan bukti-bukti sejarah. Namun, setidaknya dengan membaca pendapat Setyawati dan kawan-kawan tahun 1997 yang menyatakan bahwa pada waktu Belanda berkuasa, Tuban merupakan wilayah Rembang dibagi ke dalam distrik Bancar, Jenu, Rembes, Rengel, Singgahan, dan Jatirogo, menjadi benang merah yang dapat menghubungkan keberadaan Kiai Madani Ishak dengan masa 1800-an. Pernikahan Kiai Madani Ishak dan Nyai Rosidah dikaruniai 9 putra, yaitu 1. Nyai Baitullah, istri dari Kiai Abdul Salam, santri yang diambil menantu Kiai Madani. Kiai Abdul Salam dimakamkan di Santren Rengel Tuban.
sedangkan Nyai Baitullah dimakamkan di Sampurnan, Bungah, Gresik. Yang kedua, Kiai Nawawi, Kiai Solesani, makam di Sampurnan, Bungah. Makam di Sampurnan, Bungah, pemangku Pondok Komarudin yang keempat. Yang ketiga, Nyai Maryam, istri Kiai Maulono Nguruan, Soko. Yang keempat, Kiai Rawi Renggel. Yang kelima, Nyai Aisyah, istri dari Kiai Abdul Karim Renggel. Yang keenam, Nyai Fatimah, istri H. Ali, Padangan. Yang ketujuh, M. Kures Renggel. Yang kedelapan, Nyai Aisyah. Yang kesembilan, Nyai Hannah, istri H. Hasan dari Ngaho, Bojonegoro. Tidak ada keterangan yang jelas tentang kapan wafatnya Kiai Madiani Ishak. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga Nglaren, Renggel, Tuban, sebelah barat Pondok Pesantren Darussoli. Di komplek pemakaman tersebut disemayamkan antara lain: 1. Kiai Madiani Ishak. Yang kedua, Nyai Rosidah, istri pertama. Yang ketiga, Nyai Asdia, istri kedua. Yang keempat, Kiai Abdurrahman, menantu. Yang kelima, Kiai M. Rawi. Dan yang keenam, Nyai Fatimah, istri Kiai M. Rawi. Haul Kiai Madiani Ishak bisa dilaksanakan pada bulan Muharram, tepatnya hari Kamis, setelah tanggal 20 Hijriah. Acara yang digelar pukul 13.00 sampai selesai. Itu diisi dengan acara tahlil dan pengajian umum. Biasanya dihadiri oleh keluarga dari Pondok Pesantren Bungah, Gresik, keluarga, alim ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar Renggel. Menurut M. Asyadul Gufron Zamroni, peninggalan Kiai Madiani Ishak adalah sebuah langgar yang ada di Santren Renggel. Langgar itu telah mengalami berkali-kali pemugaran. Tidak ada sumber tertulis lainnya yang tersisa. Di langgar yang pertama kali didirikan Kiai Madiani Ishak, M. Asyadul Gufron Zamroni juga menuturkan bahwa keturunan Kiai Madiani Ishak dilarang menanam ubi talas. Alasannya, ada gugon Tuhon dari para leluhurnya. Ketika itu, ada pohon kelapa yang tiba-tiba tumbang. Secara akal, pohon kelapa itu pastilah menimpa kediaman Kiai Madiani Ishak. Namun kekuasaan Allah berkehendak lain. Ada serumpun ubi talas yang sanggup menopang pohon kelapa tersebut, sehingga tidak menimpa kediaman Kiai Madiani Ishak. Apabila pantangan itu dilanggar, biasanya di sekitar rumah si penanam ubi talas akan banyak ular atau ulat. Selanjutnya, makam Pangeran Purboyo. Terdapat sebuah komplek pemakaman umum di Desa Renggel, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tuban, yang sangat dikenal masyarakat dengan sebutan Makam Purboyo. Komplek pemakaman itu sangat luas. Pada salah satu bagian dari makam, di sisi timur, dekat aliran sungai Ngerong, terdapat sebuah bangunan cungkup kuno yang ditengarai sebagai makam Pangeran Purboyo. Masyarakat Renggel apabila ditanya tentang asal Pangeran Purboyo, ternyata banyak yang menjawab berasal dari Pajang, sebagian lagi menjawab dari Mataram, sebagian lagi tidak tahu. Berdasarkan penuturan seorang warga yang menyimpan silsilah leluhur Pajang pertama, akhirnya dapat diketahui titik terang siapa sebenarnya Pangeran Purboyo tersebut. Sultan Pajang I Hadiwijoyo yang berjuluk Jaka Tingkir tahun 1546 hingga 1587 menikah dengan Ratu Mas Cempoko. Perkawinan mereka dikaruniai 11 putra. 1. Kanjeng Ratu Hati Prabu dimakamkan di Kerapyak, Yogyakarta. 2. Pangeran Mas Hadipati Pajang, Panembahan Raden. 3. Pangeran Purboyo dimakamkan di Renggel. 4. Pangeran Pringgoboyo, Kiai Nanggul dimakamkan di Jegulo, Soko. 5. Pangeran Kusumoyudo, Kiai Abdul Jabbar yang dimakamkan di Singgahan. Yang keenam, Pangeran Joyokusumo, Kiai Sambu yang dimakamkan di Lasem, Rembang. 7. Pangeran Pringgokusumo, Kiai Mojo, dimakamkan di Mojo, Soko. Yang kedelapan, Pangeran Sendang Kusumo, Kiai Nambi,
dimakamkan di puncak pegunungan Maibit, Rengel. Yang kesembilan, Pangeran Pringgondani, Kiai Karangkali, dimakamkan di Karangkali, Soko. Yang kesepuluh, Pangeran Selomanik, dimakamkan di Cirebon. Yang kesebelas, Pangeran Wiyoso, Kiai Ngisa, dimakamkan di Pucungan, Montong. Pangeran Wiyoso atau Kiai Ngisa, perputra Kiai Muhammad Isa atau Mbah Muso, dimakamkan di Logawe, Sawahan, Rengel, Tuban. Muhammad Isa perputra Raden Sangkani atau R. Sumodiharjo atau Mbah Sumo, dimakamkan di Tanah Perdikan, Logawe, Sawahan, Rengel, Tuban. Selanjutnya, makam Mbah Kartowijoyo. Secara administratif situs Bandungrejo dan makam Mbah Kartowijoyo terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Pelumpang. Keberadaan makam yang terletak di dalam cungkup Astana Grebut, Desa Bandungrejo, Kecamatan Pelumpang ini sekarang dikenal dengan nama makam Mbah Kartowijoyo. Nama beliau seperti yang tertulis di papan kayu di Astana Grebut adalah Sayyid Abdurrahman Abu Bakar Hussein. Di Astana Grebut, Desa Bandungrejo, terdapat 2 buah batu prasasti. Disebut Prasasti Bandungrejo atau Prasasti Tuban, berangkat tahun 1277 Saka atau 1355 Masehi. Prasasti Tuban ini terbuat dari batu sebanyak 2 buah yang angka tahun dan isinya bersamaan. Ditemukan di Desa Bandungrejo dan merupakan satu-satunya prasasti yang menyebut nama Tuban secara langsung dan jelas. Transkripsi prasasti ini diterjemahkan oleh Dr. Andes Soekarto Kartoatmojo pada tahun 1980. Prasasti ini menyebutkan bahwa pemberontakan di tepi sungai dapat dipadamkan oleh orang-orang Tuban, Patikada Dasa Hakuti Tuban, sehingga dapat aman dan sentosa. Transkripsi Prasasti Tuban 1 adalah sebagai berikut, yang terjemahannya: 1. Tahun Saka, ketika ada peperangan. Yang kedua, Om, ketika ada peperangan di tepi sungai. Yang ketiga, dapat dipadamkan orang-orang putih Tuban. Yang keempat, dapat tentram, akhirnya menjadi masyarakat yang aman sejahtera. Dalam buku catatan sejarah 700 Tuban menyebutkan bahwa menurut cerita rakyat dikatakan ada seorang pangeran dari Mataram yang dicintai oleh permaisuri Raja Mataram. Kemudian mereka lari menggunakan ketek atau perahu kecil di Bengawan Solo, mengikuti aliran sungai dan mengalir. Akhirnya sampai di daerah rawa di Desa Bandungrejo. Ia kemudian mengabdi kepada Kiai Jiwonolo, yang juga disebut Kiai Klebet. Sedangkan menurut penuturan H. Sunoto, juru kunci makam, Mbah Kartowijoyo adalah seorang senopati atau panglima perang yang berperang melawan Kompeni Belanda pada masa Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat II tahun 1677 hingga 1703. Menurut silsilah yang berasal dari H. Sunoto, silsilah Mbah Kartowijoyo adalah sebagai berikut. 1. Para pemimpin Kesultanan Banten. A. Sunan Gunung Jati 1479 hingga 1568. B. Sultan Maulana Hasanuddin 1552 hingga 1570. C. Pangeran Yusuf 1570 hingga 1580. D. Maulana Muhammad Banten 1585 hingga 1590. E. Abdul Mukafir Mahmud Abdul Qadir 1605 hingga 1640. F. Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad 1640 hingga 1650. G. Sultan Ageng Tirtoyoso 1651 hingga 1680. Sultan Ageng Tirtoyoso menurunkan A. Sultan Abdul Qahar Sultan Haji 1683
hingga 1687. B. Pangeran Purboyo. Yang kedua, para pemimpin Kesultanan Cirebon. A. Fathahillah 1568 hingga 1570. B. Pangeran Pasarean. C. Pangeran Dipati wafat 1565. D. Pangeran Emas atau Panembahan Ratu I 1570 hingga 1649. E. Pangeran Dipati Sedo ing Gayam atau Panembahan Adiningkusumo wafat lebih dulu sehingga digantikan oleh putranya Pangeran Girilaya. Ia memakai gelar ayahnya Panembahan Adiningkusuma. F. Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim, Pangeran Giriloyo, Panembahan Adiningkusumo atau Panembahan Ratu II 1649 hingga 1677. Beliau adalah menantu Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram. Makamnya ada di Yogyakarta, di Bukit Girilaya, dekat makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul. Pangeran Girilaya mempunyai 3 anak, yaitu 1. Pangeran Martawijaya 1677 hingga 1703. Yang kedua, Pangeran Kertawijaya 1677 hingga 1723. Yang ketiga, Pangeran Wangsakerta 1677 hingga 1713. Dengan kematian Pangeran Girilaya, maka terjadi kekosongan penguasa. Sultan Ageng Tirtayasa segera menobatkan Pangeran Wangsakerta sebagai pengganti Panembahan Girilaya. Atas tanggung jawab pihak Banten, Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengirimkan pasukan ke kapal perang untuk membantu Trunojoyo yang saat itu sedang memerangi Amangkurat I dari Mataram. Dengan bantuan Trunojoyo, maka kedua putra Panembahan Girilaya yang ditahan akhirnya dapat dibebaskan dan dibawa kembali ke Cirebon untuk kemudian juga dinobatkan sebagai penguasa Kesultanan Cirebon. Pembagian pertama terhadap Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, terjadi masa penobatan 3 orang putra Panembahan Girilaya, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon pada tahun 1677. Ini merupakan babak baru bagi Keraton Cirebon, di mana kesultanan terpecah menjadi 3 dan masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Dengan demikian, para penguasa Kesultanan Cirebon berikutnya adalah Sultan Keraton Kesepuhan, Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin. Kemudian Sultan Kanoman, Pangeran Kertawijaya dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin. Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau Panembahan Tohpati. Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi 2 putra tertua Pangeran Girilaya ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di ibu kota Banten. Sebagai sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat dan keraton masing-masing. Pangeran Wangsakerta tidak diangkat menjadi sultan, melainkan hanya Panembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, akan tetapi berdiri sebagai kapraponan atau peguron, yaitu tempat belajar para intelektual keraton. Selanjutnya, makam Mbah Punjul terletak di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo. Di desa ini terdapat situs yang oleh penduduk setempat disebut sebagai makam Mbah Punjul. Makam ini berada di Bukit Ngepon di sebelah barat Jalan Bulu Jatirejo. Pada hari-hari tertentu, banyak yang berziarah ke makam Mbah Punjul, dan kebanyakan dari mereka banyak yang berasal dari daerah Demak, Pati, Kudus, dan sekitarnya. Makam Kiai Ngepon yang merupakan utusan Raja Brawijaya dari Mojopahit
untuk datang kepada Raden Patah. Tapi kebanyakan orang menyebutnya sebagai makam Mbah Punjul, asal kata dari pinunjul. Menurut cerita, konon Prabu Brawijaya memberi sesuatu tanda mata kepada putranya, yaitu Raden Patah. Yang diutus adalah Kiai Ngepon. Sang Prabu memberinya sebuah bumbung dari bambu dengan titah, apabila nanti bumbung tersebut dibuka, akan dapat diketahui tanda mata apa yang diberikan oleh Raja Brawijaya. Dalam perjalanan dari Mojopahit ke Demak Bintoro, utusan tersebut berhenti di Ngepon. Ia tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk mengetahui isi bumbung, maka lalu dibukanya. Anehnya, beraneka macam binatang keluar dari bumbung itu dan kemudian menghilang ke dalam hutan. Sang utusan tidak berani menghadap dengan bumbung kosong kepada sang raja. Maka bumbung ditanam dan tumbuh rumpun bambu dengan lebatnya. Pada akhirnya, sang utusan menetap di Ngepon sampai meninggal dan dimakamkan di Bukit Ngepon. Selanjutnya, makam Ploso, Medalem. Di Dusun Soko, Desa Medalem, Kecamatan Senori, ada makam yang dikenal dengan nama Makam Ploso. Oleh sebagian penduduk setempat, makam tersebut sebagai makam Sunan Kalijaga. Pada tahun 1999, sebelum Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden, beliau mengunjungi Dusun Soko untuk berziarah ke makam Ploso. Melalui kunjungan itulah dibenarkan bahwa makam tersebut adalah makam wali atau makam Sunan Kalijogo. Sehingga sampai sekarang, makam tersebut tetap disiarahi dan diadakan haul setiap tahunnya, yaitu di bulan Muharram. Di tempat tersebut terdapat 9 pohon ploso yang melambangkan 9 bintang. Bintang yang 5 melambangkan Rasulullah dan 4 sahabatnya. Sedangkan 4 bintang lainnya melambangkan 4 mazhab. Itulah tempat yang sekarang diberi nama Makam Ploso. Sunan Kalijogo sering singgah ke Soko dan Medalem. Maka kedua tempat ini dinamakan Soko dan Medalem. Kata Soko berasal dari saking, yang artinya dari, dan Medalem yang berasal dari kata dalam atau rumah. Sunan Kalijaga lahir di Tuban dengan nama Raden Syahid. Sunan Kalijaga merupakan putra dari seorang adipati Tuban, Temenggung Wilotikto. Ia dibesarkan di lingkungan istana. Setelah beranjak remaja, ia nakal dan menjadi penyamun dengan mencuri barang-barang upeti di gudang penyimpanan dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Ia dikenal dengan sebutan Branda Lokajaya. Pada suatu hari, Lokajaya melakukan perjalanan jauh. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang kakek tua, yaitu Sunan Ponang, yang membawa tongkat dari emas. Lokajaya pun ingin mengambil tongkat tersebut. Oleh Sunan Ponang, ia ditunjukkan buah aren dari emas. Dari situlah, akhirnya Lokajaya sadar dan ingin menjadi murid dari Sunan Ponang. Sunan Ponang mau menerimanya sebagai murid, asalkan ia mau menjaga tongkatnya di sungai dan tidak boleh meninggalkannya. Tak terasa, waktu sudah berjalan 3 tahun. Sunan Ponang datang dan membangunkan Lokajaya yang tubuhnya penuh dengan lumut. Dari situlah nama Sunan Kalijogo berasal, yaitu Kali yang artinya sungai dan Jaga yang artinya menjaga. Pada saat Sunan Kalijogo masih menjadi Branda Lokajaya, ia sering singgah di Dusun Soko, Desa Medalem. Dan saat penyerbuan Demak ke Mojopahit di bawah pimpinan Sunan Kalijogo, Soko Medalem juga digunakan tempat singgah mereka. Jadi, di Soko Medalem terdapat persinggahan atau napaktilas Sunan Kalijaga. Selanjutnya, makam Syekh Ahmad Holil terletak di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu. Di desa ini terdapat situs yang oleh penduduk setempat disebut makam Syekh Ahmad Holil, makam keramat Ambarwangi. Desa yang satu ini tergolong unik karena penduduknya berkumpul pada satu jalur protokol desa, tepatnya di Jalan Syekh Ahmad Holil
yang berada pada dusun kerajaan. Desa ini sangat ramai. Hampir sepanjang hari, desa ini tidak pernah sepi. Desa ini sangat tidak sinkron dengan wilayah yang sempit, namun angka pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Desa Rawasan memiliki tempat wisata ziarah. Salah satunya adalah makam Syekh Ahmad Khalil yang berlokasi di Desa Rawasan, tepatnya di Dusun Gedangan. Makam ini berjarak 500 meter dari balai Desa Rawasan. Pertama kali ini makam diketemukan pada tahun 2000 oleh Muhammad Nawawi atau Mbah Nawawi, warga desa Kaliuntu, Kecamatan Jenuh. Melalui komunikasi spiritual, setiap tahun diadakan semacam haul, tepatnya pada Kamis Wage, malam Jumat Kliwon bulan Safar. Di area komplek makam terdapat sumur yang airnya tidak pernah surut. Menurut penuturan Mbah Nawawi, di sumur keramat tersebut, pada musim hujan airnya tetap tidak bertambah banyak. Hanya pernah terjadi kejadian aneh. Air sumur tersebut naik ke atas pada tahun 2004 dan tidak lama kemudian terjadi bencana tsunami di Aceh. Dan kejadian berikutnya terjadi menjelang gempa bumi di wilayah Yogyakarta. Air sumur tersebut juga naik. Selanjutnya, makam Syekh Subakir. Tidak ada yang tahu pasti di mana makam Syekh Subakir. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di Persia tahun 1462, sedangkan yang ada di Indonesia dan disiarahi oleh masyarakat adalah situs-situs peninggalannya. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa beliau wafat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri terdapat dua makam yang berbeda. Makam pertama terletak di pemakaman Beji Benowo, daerah Pegunungan Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Dan makam lainnya terletak di Tanjung Awar-Awar, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Syekh Subakir merupakan tokoh pertama Islam yang datang ke Pulau Jawa. Sebelum kedatangan Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak maupun Maulana Maribi, dan anggota Wali Songo lainnya, Syekh Subakir berdakwah di daerah Magelang, Jawa Tengah, dan menjadikan Gunung Tidar sebagai pesantrennya. Masyarakat kala itu beranggapan bahwa Syekh Subakir ahli memasang tumbal atau jimat. Dalam legenda yang beredar di Pulau Jawa, dikisahkan sudah beberapa kali utusan dari Arab yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya, masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaan, sehingga ulama yang dikirim mendapat halangan yang sangat berat. Ajaran agama Islam meskipun berkembang, tetapi hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Konon, Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara yang sangat angker. Datanglah seorang syekh dari Persia yang bernama Syekh Subakir. Angkernya Pulau Jawa saat itu dipenuhi dengan jin jahat. Kedatangan Syekh Subakir ke Pulau Jawa asal mulanya hanyalah ingin menyiarkan agama Islam. Namun, beliau mengetahui bahwa Pulau Jawa masih labil. Banyak gempa di sana-sini, bahkan Pulau Jawa terasa berguncang-guncang. Akhirnya, Syekh Subakir menaklukkan keganasan Pulau Jawa tersebut dengan mengalahkan jin-jin yang jahat. Di samping itu, beliau menanam sebuah paku gaib agar Pulau Jawa tidak berguncang-guncang. Setelah paku ditanam, maka Pulau Jawa sudah stabil. Konon ada 3 paku yang ditanam oleh Syekh Subakir. Salah satu paku gaib tersebut konon berada di wilayah Magelang. Kemudian yang terakhir, makam Puncul atau Kenduruan. Situs makam Puncul merupakan salah satu tempat keramat yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan. Di pasaran tersebut terdapat makam-makam para ulama besar, di antaranya makam Syekh Abdurrahman Al-Ayumi. Beliau adalah tokoh ulama di zaman dulu yang datang dari Yaman. Setelah wafat, beliau dimakamkan di tempat tersebut.
dan banyak kalangan masyarakat yang datang untuk berziarah. Di makam beliau, setiap setahun sekali diadakan acara tahtimul Quran dan haul oleh masyarakat setempat. Konon, pernah terjadi suatu kejadian yang sangat menakjubkan yang dialami oleh seorang Habib yang bernama Salim Assegaf dari Tuban bersama kepala desa Sidorejo. Ketika beliau berziarah dan saat membaca surat Al-Fatihah, beliau didatangi sebuah keranjang emas yang sangat gemerlap. Pada mulanya, kepala desa tersebut menginginkannya, akan tetapi Habib Alim Assegaf tidak mengizinkannya dan berkata kepadanya, "Tujuanku datang ke sini yaitu untuk berziarah dan bukan untuk mengambil keranjang emas itu." Kemudian kepala desa pun mentaati nasihat beliau. Kejadian lain yaitu seperti yang telah dialami oleh masyarakat setempat ketika ia hendak memburu seekor burung yang berkicauan di atas pohon-pohon rindang di sekitar pasarean tersebut. Setelah burung itu terkena tembakan kemudian jatuh dan ia segera membawanya pulang. Tidak lama kemudian, orang tersebut terkena musibah, yaitu mulutnya menceng dan tidak bisa kembali seperti semula. Menurut orang-orang alim, apabila ingin berziarah di pasarean tersebut, tujuannya harus benar-benar bersih agar tidak mendatangkan bahaya. Di pasarean itu juga sering dikunjungi orang-orang dari daerah jauh untuk bertapa paling sedikit selama 40 hari dengan tanpa memakan apapun kecuali tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.